Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah ala nikmatil hidayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Baik teman-teman, siang ini kita akan membahas mengapa sih kita mesti segera untuk melakukan perjalanan umroh ke tanah haram. Mengapa sih kita harus segera melakukan perjalanan ibadah ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram? Baik, untuk segmen kali ini kita akan mengupasnya beberapa segmen. Mungkin di pertemuan selanjutnya akan kita bahas lagi dari kelanjutan dari materi ini. Sebagian kaum muslimin, kalau kita melihat dari di musim umroh 1444 Hijriah, antusiasme semangat para kaum muslimin di seluruh dunia untuk melaksanakan ibadah umroh itu sangat luar biasa sekali, karena beberapa tahun itu tidak bisa melaksanakan ibadah umroh karena terkendala oleh wabah COVID-19. Sehingga pada saat tahun musim umroh 1444 Hijriah, betul-betul jamaah umroh itu sama halnya dengan jamaah haji, sangat luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan kemarin, jamaah umroh itu sampai melebar beberapa kilo dari pelataran Masjidil Haram, utamanya di 10 akhir Ramadan. Dan sangat berimbas ya pada hunian-hunian hotel, dan itu membuat repot beberapa travel, karena ada beberapa bookingan beberapa travel dari sharing beberapa teman travel, ada beberapa bookingan di hotel tersebut sehingga dilepas oleh pihak hotel, dan pihak hotel juga betul-betul mengambil segmen bayaran tertinggi dari travel, itulah yang diambil. Jadi alhamdulillah pada saat kita kemarin dari travel Prima Unggul tidak terjadi demikian, karena kita mempunyai beberapa rekanan yang sehingga komitmen awal dengan pihak hotel di Saudi dan maupun di Mekah dan Madinah itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Baik teman-teman, kita akan membahas mengapa sih kita harus berangkat umroh, kenapa sih kita mesti berangkat ke sana. Karena umroh adalah salah satu ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, yaitu atimul hajjah wal umrati lillahi fa in asyaratin faman astayim min huda. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah, dan melakukan umroh merupakan pelaksanaan perintah Allah yang membawa pahala besar bagi umat kaum muslimin. Jadi ibadah umroh ini adalah ibadah yang Allah perintahkan. Allah yang Allah yang memerintahkan kita untuk melakukan perjalanan ke sana. Dan seumpamanya gini ya, kita ambil analogi ya. Jika seseorang menyuruh, ibaratnya si A ini menyuruh si B untuk pergi ke suatu tempat dengan jaminan bahwa segala biaya perjalanan itu akan ditanggung oleh si A, maka otomatis si B ini dengan penuh keyakinan bahwa dia akan berangkat ke tempat tersebut dan dia tidak pernah merasa khawatir akan perbekalannya. Demikian juga dengan ibadah umroh teman-teman, karena ibadah ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk ke sana, maka kita yakin bahwa segala biaya perjalanan kita untuk ke sana, insya Allah Allah akan penuhi. Insya Allah Allah akan penuhi segala kebutuhan kita, karena kita yakin bahwa jika Allah sudah memerintahkan, berarti tidak memerintahkan begitu saja, melainkan sudah tersusun sedemikian rupa kita akan menggunakan travel apa, hari apa, kapan, dan di mana, tergantung kita bagaimana menyambut dari seruan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah tersebut
jika kita seru dengan keikhlasan, dengan penuh keimanan, insya Allah kemudahan untuk sampai ke sana akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kita lihat, saya selalu diskusi ya dengan jamaah pada saat membimbing, membawa jamaah, berbagai macam pekerjaan yang ada di sana. Ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai buruh harian, ada yang bekerja sebagai pegawai negeri, ada yang bekerja sebagai freelance yang tidak pada saat dia melakukan job tersendiri baru dapat komisi dari hal tersebut. Jadi ini menandakan bahwa ibadah umroh tersebut bukan ibadah yang dilaksanakan oleh orang-orang yang punya kelebihan materi. Ibadah umroh ini adalah ibadah yang dimana siapa yang yakin dengan perjalanan ini, seruan ini yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang akan difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena betul-betul dari perjalanan ibadah umroh itu berbagai macam berbagai macam pekerjaan ada di sana. Dan sungguh banyak yang kita temui ya, banyak yang saya temui dari para jamaah tersebut. Ada berbagai macam dari pekerjaan yang bisa mengantarkan, apalagi sekarang di dunia sosial media banyak sekali kita lihat, bahkan haji, ada yang tukang beca yang pergi haji, ada yang tukang beca yang pergi umroh, karena mereka yakin akan pertolongan Allah dan mereka yakini bahwa jika saya sudah dipanggil oleh Allah dan mereka memantaskan diri, insya Allah jalan-jalan untuk sampai ke sana Allah akan berikan jalan untuk sampai ke sana. Dan tak juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umratin illa, bahwa umroh satu ke umroh lain adalah penebus dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya selain surga. Maka untuk menyikapi dari hadis tersebut bahwa kita butuh suatu amalan, teman-teman, butuh amalan yang dimana mungkin beberapa tahun ini, termasuk saya pribadi, sering melaksanakan kenapa akhir-akhir ini dan dari tahun 1444 Hijriah sampai sekarang saya menekuni ibadah umroh, karena saya pribadi bahwa saya butuh suatu amalan yang saat saya kerjakan itu bisa melebur dosa-dosa saya yang masa lalu. Karena kita tidak tahu seberapa dosa besar yang kita telah lakukan yang lalu, dan kita tidak tahu amalan mana yang bisa meleburkan semua dosa-dosa tersebut. Sehingga perjalanan melaksanakan ibadah umroh, kita berharap sebagaimana dalam hadis tersebut bahwa antara umroh dan umroh adalah penghapus dosa. Mudah-mudahan dari perjalanan ibadah umroh kita ini Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita, sehingga kita bisa termasuk orang-orang yang seperti bayi yang baru lahir ketika pulang dari umroh. Itu salah satu dari dan kemudian apalagi kenapa kita mesti berangkat umroh lagi? Karena umroh adalah suatu peningkatan keimanan. Umroh adalah peningkatan keimanan. Di sanalah teman-teman pada saat kita landing jadi pada saat pesawat landing itu, entah itu di Madinah maupun di Jeddah, betul-betul setiap kaum muslimin yang melakukan perjalanan umroh karena Allah Subhanahu wa taala, itu dia betul merasakan ketenangan sampai di sana. Betul-betul kegundahan, kegelisahan, apa yang dia rasakan di tanah air seketika hilang selama di tanah haram. Karena betul-betul di sana adalah tanah yang diberkahi, sehingga kita betul-betul merasakan nikmatnya ibadah di sana, merasakan nikmatnya kita menikmati setiap langkah kaki kita yang ada di sana, betul-betul kecil kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana pula kita akan melihat dan membayangkan bagaimana kelak kita kalau berkumpul di
pada masyar, di saat jutaan umat manusia berkumpul di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Begitu pula mungkin ilustrasi jika kita kelak di padang masyar. Jadi kita berlomba-lomba meningkatkan ketakwaan kita berlomba-lomba meningkatkan amal kita berlomba-lomba memberikan ibadah yang terbaik hanya satu, agar Rasulullah SAW bisa mengenali kita. Bagaimana dari sekian banyak umat nanti di padang mahsyar, mulai dari Adam sampai selesai, kita tidak mengambil dari setiap umat, kita ambil saja umatnya Rasulullah SAW mulai dari 1400 tahun yang lalu, di awal-awal Rasulullah berdakwah sampai hari ini, mungkin sampai akhir yaumil akhir, berapa juta, berapa miliar kaum muslimin yang akan berkumpul berbondong-bondong ingin meraih syafaatnya Rasulullah SAW, ingin dikenali oleh Rasulullah SAW. Bagaimana itu semua kita berusaha ingin dikenali, kita sebagaimana Rasulullah merindukan kita, sebagaimana sehingga membuat para sahabat iri dengan kita, karena Rasulullah merindukan kita, andaikan kita harus menyambut kerinduan Rasulullah dengan datang menziarahi. Jadi saya selalu menyampaikan kepada teman-teman bahwa cinta kita palsu, cinta kita semu kalau sampai hari ini kita tidak berusaha untuk datang menziarahi Rasulullah SAW, yang selama ini kita beranggapan bahwa kita cinta kepada beliau, kita menghidupkan sunnah-sunnahnya karena kita cinta kepada beliau, kita ingin menjadikan anak-anak kita hafiz Quran karena kita ingin mendapatkan kedudukan yang dekat kelak bersama Rasulullah. Tapi kalau di dunia ini kita tidak pernah berusaha untuk datang menziarahinya di Madinah, betul-betul cinta kita semu dan palsu. Baik, selanjutnya, umroh adalah kesempatan untuk mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri melakukan umroh dan haji dalam kehidupannya, dan melakukan umroh serta sehingga kita melakukan penghormatan. Jadi kita merasa bahwa segalapun apapun yang diupayakan, apapun yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, kita akan mengikutinya, kita akan menirunya. Yang namanya cinta. Jadi kita kalau mengidolakan seseorang, pasti kita akan meniru gayanya, meniru kepribadiannya. Begitu juga jika kita mencintai Rasulullah SAW. Dan sama halnya tadi saya menjelaskan bahwa kita butuh pahala untuk mendongkrak amal kita, karena di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram punya keutamaan sebagaimana jika kita melakukan ibadah di Masjid Nabawi, kata Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, salat di masjidku lebih utama daripada 1000 kali salat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram itu 100.000 kali. Jadi kita butuh, kenapa kita harus sampai di sana? Karena kita butuh mendongkrak amal ibadah kita. Di sanalah salat kita, jika kita salat di sana bisa, di Masjid Nabawi bisa 1000 kali lipat pahalanya, di Masjidil Haram bisa 100.000 kali lipat pahalanya. Apalagi biasanya juga pada saat di manasik umroh itu saya selalu sampaikan ke jamaah bahwa jangan pernah juga meninggalkan sholat sunnah, utamanya sholat mayit, karena betul-betul di sana sholat mayit itu hampir setiap pada subuh, duhur, azan, maghrib, isya itu selalu dilaksanakan sholat mayit. Karena kalau di Indonesia kita jarang-jarang melakukan sholat mayit, kalau di sana itu hampir 5 kali dalam satu waktu sholat mayit, karena mempunyai keutamaan. Kalau di Indonesia kita cuma dapat satu mut itu seperti gunung Uhud, sedangkan kalau kita melaksanakannya di Masjid Nabawi berarti kita mendapatkannya 1000.
1000. Dan belum lagi di keutamaan berdoa. Terdapat banyak tempat-tempat mustajab di sana untuk kita berdoa. Ada di Raudah, di Masjid Nabawi ada di Raudah, di Mekah ada di Multazam, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Betul-betul kita berada di tempat-tempat yang diberkahi, sehingga Allah, kita berharap semua doa-doa yang kita pantukan di sana, panjatkan di sana, Allah jabah, dan Allah berikan yang apa yang betul-betul kita butuhkan. Jadi baik teman-teman, mungkin dari sesi mengapa kita harus umroh ini akan beberapa sesi yang akan saya jelaskan dari pertemuan kita. Hari ini kita akan menjelaskan beberapa dari penjelasan tadi, bahwa ada beberapa bahwa kita butuh mendongkrak amal kita sehingga kita mendapatkan amal yang lebih, karena di sanalah dilipat gandakan kita punya pahala, dan di sana pula lah ketenangan hati dan spiritual kita bisa dapatkan. Sehingga saya sangat mendorong teman-teman untuk bagaimana Ustadz kalau saya belum mampu. Yang namanya mampu, perkara mampu dan tidak mampu itu persoalan bagaimana kita menyikapi keseriusan untuk sampai untuk datang menziarahi Rasulullah. Makanya saya bilang tadi bahwa cintamu palsu kalau engkau mengatakan bahwa engkau cinta Rasulullah dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya, tapi sampai hari ini engkau tidak berusaha untuk datang menziarahinya. Makanya saya bilang cintamu palsu, karena yang namanya kita cinta itu kita selalu berusaha untuk datang kepadanya. Yang namanya kita cinta, termasuk pada saat kita bersafar keluar kota, karena saking cintanya kita anak-anak kita, maka kita berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan kita selama kita safar dan segera pulang ke rumah untuk bertemu dengan anak-anak kita. Itu yang namanya cinta. Jadi kita, karena saking kita buktikan cinta kita bahwa dengan datang menziarahi Rasulullah SAW. Baik teman-teman, sampai di sini video kali kita, materi kita mengenai mengapa kita harus segera untuk melakukan perjalanan ibadah umroh ke Tanah Haram. Jadi bagi teman-teman yang ingin punya niat ingin melakukan perjalanan ibadah umroh, sudah siap dananya, bisa menghubungi kami di 0852 4023 5662 atau langsung datang ke kantor kami di Sekolah Tahfiz, satu gedung dengan Sekolah Tahfiz di Kafilah Quran di Perumnas Tumalia Blok C nomor 111. Jadi baik teman-teman, jika ada keluarga handetolan yang punya